Selamat datang di video kuliah Sistem SDM. Materi ini akan melanjutkan modul manajemen SDM strategis. Segmen ketiga akan membahas pengertian dan definisi kompetensi. Dengan saya, Joko Siswanto dari Kelompok Keahlian Manajemen Industri FTI ITB. Apa itu kompetensi? Secara sederhana, kompetensi merupakan kemampuan manusia yang ditemukan dari praktek dunia nyata dapat digunakan untuk membedakan antara mereka yang sukses atau superior dengan yang biasa-biasa saja atau rata-rata di tempat kerja. Keberadaan kompetensi tertentu pada seseorang dapat membuat dia menjadi berkinerja tinggi, sukses, atau berprestasi istimewa. Kompetensi seseorang dapat ditujukan dengan hasil kerja atau karya, pengetahuan, keterampilan, perilaku, karakter, sikap, nilai atau values, motivasi, dan atau bakatnya. Untuk membedakan penyanyi dan pelukis yang superior dengan rata-rata misalnya, dapat dilihat dari karyanya, yaitu album rekamannya, dan karya seni lukisannya. Sedangkan untuk membedakan juru taksir atau appraisal yang superior dengan yang rata-rata, yang tugas utamanya memberikan estimasi harga suatu barang, adalah pengetahuannya akan harga barang berikut dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan yang membedakan tukang las superior, misalnya overhead welder, dengan yang rata-rata adalah keterampilannya menggunakan peralatan las untuk posisi dan tempat kerja yang sangat sulit seperti kemampuan melas posisi di atas kepala di ruangan tertutup yang terbatas. Dari contoh-contoh tersebut ditemukan bahwa yang membedakan antara mereka yang berkinerja superior dengan yang rata-rata bukan semata atau tidak selalu tingkat intelijensi dan nilai akademis yang dimilikinya. Apa itu kompetensi? Spencer dan Spencer mendefinisikan kompetensi sebagai an underlying characteristic of individual that is causally related to criterion referred effective and or superior performance in a job or situation. Jadi kompetensi adalah karakteristik dasar manusia yang terbukti secara nyata mempengaruhi dan dapat digunakan untuk memprediksi aktivitas kerja atau kinerja superior dalam suatu pekerjaan atau pada situasi tertentu. Karakteristik dasar manusia berarti merupakan sifat mendasar manusia yang cukup stabil dan tidak mudah goyah berubah tanpa melalui suatu intervensi yang sistematis. Secara statistik, berdasarkan data dari praktek, kompetensi dapat dibuktikan mempunyai pengaruh terhadap kinerja dan dapat digunakan untuk menduga atau sebagai pembeda antara mereka yang berkinerja superior dengan yang berkinerja rata-rata. Terdapat 5 karakteristik kompetensi, yaitu berupa yang pertama adalah motif dan bakat. Motif adalah kebutuhan mendasar atau pola pemikiran yang mendorong, memicu, dan menseleksi perilaku individu. Contohnya dorongan atau motif untuk berprestasi. Bakat adalah faktor bawaan atau genetika yang mempengaruhi kemampuan. Contoh, memiliki indera yang sangat tajam. Yang kedua adalah sifat atau karakter. Ini adalah watak umum yang mengakibatkan pola perilaku atau merespon dalam pola cara tertentu. Misal self-confidence, self-control, ketahanan terhadap stres atau ketabahan. Yang ketiga adalah konsep diri, dapat dalam bentuk sikap atau nilai diukur melalui tes responden yang menanyakan kepada pegawai tentang nilai atau values mereka, apa yang mereka nilai baik atau buruk, atau ketertarikan mereka. Keempat, pengetahuan adalah informasi, fakta, atau prosedur yang dimengerti dan dipahami, baik secara teknis atau interpersonal yang dapat diukur dengan responden tes. Yang terakhir adalah keterampilan, yaitu kemampuan untuk melakukan tugas mental atau fisik tertentu. Kelima karakteristik kompetensi tersebut digambarkan sebagai model gunung es dan model lingkaran terpusat pada gambar berikut ini. Pada model gunung es, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang merupakan kompetensi yang berada di permukaan, tampak dan mudah dilihat. Sedangkan sikap, nilai sebagai konsep diri, sifat atau karakter
Motif serta bakat atau talenta berada di bawah permukaan, sehingga perlu metode khusus dan atau waktu pengamatan yang cukup untuk mengetahui dan menilai tingkat penguasaannya. Pada model lingkaran terpusat yang di sebelah kanan, kompetensi yang di lingkaran luar paling mudah untuk dikembangkan. Semakin ke dalam, semakin tersembunyi, dan semakin sulit untuk dikembangkan. Jadi pengetahuan, keterampilan relatif mudah untuk diajarkan. Perubahan sikap, nilai lebih sulit. Sementara itu untuk merubah sifat dan motif adalah mungkin tidak mudah dan perlu proses yang sangat panjang serta berbiaya mahal. Perlu waktu, komitmen, kesungguhan, dan usaha terus-menerus agar dapat mengembangkan sifat atau motif. Sedangkan bakat harus ditemukan atau digali terlebih dahulu, baru kemudian dikembangkan. Banyak bakat yang tidak tergali, malahan semakin terpendam. Seseorang semakin kompeten jika semakin sering mengerjakan dalam situasi dan kondisi yang berbeda atau beragam. Dan dari waktu ke waktu semakin baik hasilnya. Atau kompetensi sering dikatakan more competent if more often, more situation, and better result. Kompetensi sebagai aturan rekrutmen dan pengembangan. Berdasarkan model tersebut, dari sudut pandang efektivitas dan biaya, maka aturan untuk merekrut orang adalah berdasarkan pada kebutuhan bakat, motif, karakter, dan nilai. Sedangkan untuk pengembangan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Sebagian besar organisasi yang merekrut calon pegawai dengan berdasarkan pada pendidikan yang terpercaya dan mengasumsikan kandidat dapat didoktrinasi dengan nilai-nilai, motif, serta merubah sifat-sifat tertentu, hal demikian adalah keliru. Kompetensi berkaitan dengan kinerja dapat dinyatakan dalam model aliran sebab akibat yang sederhana. Gambar ini menunjukkan model aliran kompetensi. Maksud atau niat mendorong tindakan yang sesuai memberikan hasil atau outcome. Karakteristik personal dalam bentuk motif, sikap, konsep diri, dan pengetahuan yang dimiliki akan mendorong tindakan perilaku tampak dari tingkat keterampilannya yang kemudian pada akhirnya mempengaruhi dan dapat digunakan untuk memprediksi hasilnya yaitu kinerja individu. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa pada segmen selanjutnya.